Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Anggun Sekar Kusuma dengan NIM 210552008 dan rekan saya Mita Amalia Sofiatun dengan NIM 21055200015. Kami akan menjelaskan materi mengenai peristiwa kemudian dan kelangsungan usaha atau going concern. Tujuan kami membuat tugas ini adalah untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Pak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Pembahasan materi dari penyelesaian audit. Ada dua, yang pertama peristiwa kemudian, yang kedua kelangsungan usaha atau going concern. Penyelesaian audit. Untuk menjamin audit yang berkualitas tinggi, tahap penyelesaian audit sangatlah penting. Auditor memeriksa kewajiban kontingensi dan peristiwa setelahnya selama fase ini. Selain itu, auditor menentukan apakah opini audit didukung oleh bukti dan keputusan audit. Tahap penyelesaian audit. 1. Melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Serupa dengan cara mereka memperoleh bukti untuk tujuan audit yang terkait dengan transaksi dan saldo, pendekatan auditor adalah memperoleh bukti untuk penyajian dan pengungkapan. 2. Menelaah kewajiban bersyarat. Kewajiban bersyarat adalah potensi kewajiban masa depan kepada pihak ketiga untuk jumlah yang tidak diketahui sebagai akibat dari aktivitas yang telah terjadi. 3. Menelaah peristiwa kemudian. Prosedur audit yang disyaratkan oleh PSA 46 untuk memverifikasi transaksi dan peristiwa ini umumnya disebut sebagai penelaah peristiwa kemudian atau penelaahan pasca neraca. Tanggung jawab auditor untuk mereview peristiwa kemudian terbatas pada periode yang dimulai dengan tanggal neraca dan diakhiri dengan tanggal laporan audit. 4. Mengumpulkan bahan bukti akhir. 5. Mengevaluasi hasil. Temuan dari pengujian transaksi, prosedur analitis, dan pengujian perincian saldo untuk 5 siklus transaksi ditekankan. 6. Menerbitkan laporan audit. 7. Berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Mungkin terdapat beberapa komunikasi dari auditor kepada karyawan klien setelah audit selesai. Komunikasi ini lebih ditujukan kepada komite dan manajemen senior. 8. Penemuan fakta kemudian. Setelah audit selesai, auditor dapat berkomunikasi dengan karyawan klien dalam beberapa cara. Komite audit dan manajemen senior adalah penerima utama dari komunikasi ini. Proses yang dilakukan di akhir audit. Dalam menyelesaikan pekerjaan lapangan, auditor melakukan prosedur audit tertentu guna memperoleh bukti tambahan. Prosedur tersebut meliputi 1. Melakukan review peristiwa-peristiwa kemudian. 2. Membaca notulen-notulen rapat. 3. Mendapatkan bukti tentang tuntutan hukum, klaim, dan keputusan pengadilan. 4. Mendapatkan surat pernyataan dari klien. 5. Melakukan prosedur analitis. Langkah umum dalam penyelesaian audit.
Penyelesaian audit merujuk pada tahap akhir dari proses audit, di mana auditor menyelesaikan pekerjaannya dan menyusun laporan audit. Proses ini melibatkan perolehan hasil-hasil audit dan pengembalian keputusan terkait kesimpulan serta temuan audit yang telah ditemukan. Langkah umum dalam penyelesaian audit. Yang pertama, penilaian. Yang kedua, kesimpulan dan temuan audit. Yang ketiga, laporan audit. Yang keempat, tindak lanjut. Penyelesaian audit merupakan tahapan penting dalam proses audit yang melibatkan sintesis hasil-hasil audit menjadi laporan yang komprehensif dan bermanfaat bagi entitas yang diaudit dan pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya materi tentang peristiwa kemudian SA 560. Peristiwa kemudian. Standar audit ini berhubungan dengan peristiwa kemudian. Standar audit ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Peristiwa kemudian yaitu peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, tetapi sebelum auditor menandatangani laporan audit. Dalam konteks ini, auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi peristiwa-peristiwa tersebut untuk memastikan bahwa informasi yang relevan tercermin dengan akurat dalam laporan keuangan yang diaudit. Tujuan peristiwa kemudian: 1. Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan, serta tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. 2. Merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Peristiwa kemudian dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu 1. Peristiwa yang mempengaruhi laporan keuangan, yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tambahan tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan dan dapat mempengaruhi penilaian auditor terhadap kebenaran dan kelengkapan laporan keuangan. Misalnya, peristiwa seperti restrukturisasi utang, perolehan atau penjualan aset signifikan, perubahan regulasi, atau litigasi penting yang muncul setelah tanggal laporan keuangan. 2. Peristiwa yang tidak mempengaruhi laporan keuangan adalah peristiwa yang tidak memberikan informasi tambahan tentang kondisi pada tanggal laporan keuangan, tetapi masih penting untuk diketahui oleh para pengguna laporan keuangan. Misalnya,
pengangkatan atau pengunduran direktur utama, perubahan signifikan dalam kebijakan operasional perusahaan, atau kejadian penting lainnya yang tidak mempengaruhi angka-angka dalam laporan keuangan. Dalam menghadapi peristiwa kemudian, auditor perlu mengevaluasi apakah peristiwa tersebut memerlukan penyesuaian dalam laporan keuangan atau hanya memerlukan pengungkapan tambahan. Auditor juga perlu memastikan bahwa laporan keuangan tetap konsisten dengan informasi baru yang diberi oleh peristiwa-peristiwa tersebut. Penting untuk dicatat bahwa tanggung jawab auditor terhadap peristiwa kemudian tergantung pada kerangka kerja audit yang digunakan dan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah yurisdiksi yang relevan. Jenis peristiwa umum audit. Dalam konteks audit, terdapat beberapa jenis peristiwa yang dapat terjadi selama atau setelah proses audit dilakukan. Berikut adalah 2 jenis peristiwa umum yang terjadi dalam audit. 1. Audit temuan. Audit temuan adalah peristiwa di mana auditor menemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap standar akuntansi atau prosedur yang ditetapkan. Ini mencakup kesalahan dalam pencatatan keuangan, ketidakkonsistenan dalam laporan keuangan, atau antara lain pelanggaran peraturan perpajakan. Temuan audit dapat menyebabkan perubahan dalam laporan keuangan atau tindakan perbaikan yang harus diambil oleh entitas yang diaudit. 2. Rekomendasi audit. Rekomendasi audit adalah saran atau nasihat yang diberikan oleh auditor kepada manajemen atau pihak yang diaudit untuk meningkatkan efisiensi, kepatuhan, atau pengendalian internal. Rekomendasi ini mungkin terkait dengan proses bisnis yang lebih baik, pemantauan risiko yang lebih efektif, atau perbaikan dalam pengendalian organisasi internal. Tujuan rekomendasi audit adalah membantu perusahaan atau entitas yang diaudit meningkatkan kinerja dan efektivitas operasional mereka. Kedua jenis peristiwa ini penting dalam audit karena mereka dapat menyediakan wawasan dan rekomendasi yang berharga bagi audit untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi mereka. Tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten, 2. 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Untuk tujuan SA ini, istilah berikut memiliki makna sebagai berikut. 1. Tanggal laporan keuangan, yaitu tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. 2. Tanggal pengesahan laporan keuangan, tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. 3. Tanggal laporan auditor, yaitu tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan SA 700. 4. Tanggal diterbitkannya laporan keuangan, yaitu tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Contoh peristiwa kemudian.
Contoh peristiwa kemudian yang memerlukan penyesuaian laporan terhadap klien keuangan. 1. Pengumuman kebangkrutan debitur klien karena terjadinya kesulitan keuangan dari debitur tersebut. Jumlah perolehan kepada debitur tersebut melebihi jumlah cadangan kerugian piutang yang telah dibentuk oleh klien. 2. Penyelesaian perkara pengadilan yang jumlahnya berbeda dengan jumlah yang telah dicatat di dalam buku klien. 3. Penjualan equipment yang sudah tidak dipakai lagi dalam usaha klien dengan harga di bawah nilai buku kini. Contoh peristiwa kemudian yang menjadi perhatian audit. 1. Perubahan regulasi atau undang-undang. Jika ada perubahan dalam regulasi atau undang-undang yang relevan dengan entitas yang sedang diaudit, auditor harus mengawasi apakah perubahan tersebut memiliki dampak pada laporan keuangan. 2. Transaksi signifikan. Jika ada transaksi signifikan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan, auditor perlu mengevaluasi apakah transaksi tersebut mempengaruhi laporan keuangan dan apakah ada kebutuhan untuk mengungkapkannya. Peristiwa yang mempengaruhi penilaian atau estimasi. Jika ada peristiwa kemudian yang mempengaruhi penilaian atau estimasi, digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Auditor perlu memastikan pengungkapan yang relevan telah dilakukan. 4. Kerugian atau kejadian tak terduga. Jika entitas mengalami kerugian signifikan atau kejadian tak terduga setelah tanggal laporan keuangan, auditor perlu mengevaluasi apakah hal tersebut mempengaruhi nilai aset, kewajiban, atau keberlanjutan operasi entitas. 5. Peristiwa yang mengungkapkan kekerasan tentang penangkapan usaha. Jika ada peristiwa setelah tanggal laporan keuangan yang menunjukkan ancaman tentang penghapusan usaha entitas, auditor perlu mempertimbangkan apakah ada kebutuhan untuk mengungkapkannya secara tepat. Kesimpulan peristiwa kemudian. Kesimpulan dari peristiwa kemudian audit akan tergantung pada hasil audit tersebut. Namun, secara umum, tujuan dari audit adalah untuk mengevaluasi keuangan, proses bisnis, atau kegiatan tertentu dalam suatu organisasi atau entitas. Audit dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi kesalahan, ketidaksesuaian, atau kelemahan yang ada dalam sistem audit. Kesimpulan dari peristiwa kemudian audit dapat mencakup beberapa hal, di antaranya 1. Kelulusan atau kegagalan dalam mencapai tujuan audit. 2. Identifikasi temuan dan masalah. 3. Rekomendasi perbaikan. 4. Tingkat resiko atau pelaporan. Selanjutnya, kelangsungan usaha SA507. Kelangsungan usaha standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Asumsi kelangsungan usaha berdasarkan asumsi kelangsungan usaha suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Kelangsungan laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya.
atau tidak alternatif realitis. Selain melakukan tindakan tersebut di atas, laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Sebagai contoh, basis kelangsungan usaha tidak relevan untuk beberapa laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis pajak dalam yurisdiksi tertentu. Ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat, aset dan liabilitas dicatat atas dasar entitas akan mampu untuk merealisasikan asetnya dan melakukan liabilitasnya dalam kegiatan normal bisnisnya. Tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal Januari 2013 untuk emiten 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerbitan dini diajukan untuk entitas selain emiten. Selanjutnya, tujuan kelangsungan usaha. A. Untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, tentunya ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. B. Untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atau kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. C. Untuk menentukan dampak terhadap laporan audit. Selanjutnya, mengevaluasi kelangsungan usaha. Menetapkan tanggung jawab auditor untuk mengevaluasi apakah ada keraguan substansial tentang kemampuan klien untuk mempertahankan kelanjutan usahanya selama satu periode waktu yang layak, yaitu tidak melebihi 1 tahun di luar tanggal pelaporan keuangan yang sedang diaudit, biasanya 1 tahun dari tanggal neraca. Informasi yang akan menimbulkan keraguan yang substansial tentang asumsi kelanjutan usaha berkaitan dengan kemampuan entitas untuk terus memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo tanpa disposisi aktiva yang besar di luar arah bisnis yang biasa.
mengaktualisasi hutang, merevisi operasinya yang dipaksa dari luar atau melakukan tindakan yang serupa. Hal-hal yang perlu diungkapkan. Pertama, kondisi dan peristiwa yang menyebabkan munculnya keraguan substansial kelangsungan hidup perusahaan. Kedua, kemungkinan akibat dari kondisi dan keadaan sulit yang dihadapi perusahaan. Ketiga, hasil evaluasi manajemen dan upaya pencegahannya. Keempat, potensi penghentian kegiatan operasional. Jika auditor merasa yakin bahwa ada keraguan yang substansial mengenai kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelanjutan usahanya selama periode waktu yang cukup layak, maka ia dapat mengambil langkah-langkah berikut. Pertama, mendapatkan informasi mengenai rencana manajemen yang dimaksud untuk mengurangi pengaruh kondisi atau peristiwa tersebut. Yang kedua, menilai kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat diterapkan secara efektif. Jika setelah mengevaluasi rencana manajemen, auditor menyimpulkan bahwa terdapat keraguan yang substansial mengenai kelanjutan usaha, maka ia harus pertama, mempertimbangkan kelayakan pengungkapan mengenai kemungkinan ketidakmampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usahanya selama periode waktu yang layak. 2. Mempertahankan suatu paragraf penjelasan sudah paragraf pendapat dalam laporan audit untuk mencerminkan kesimpulannya. Jika auditor menyimpulkan bahwa tidak ada keraguan yang substansial, maka ia tetap harus mempertimbangkan kebutuhan akan pengungkapan. Beberapa informasi yang mungkin diungkapkan mencakup 1. Kondisi dan peristiwa bersangkutan yang menimbulkan penilaian atas keraguan yang substansial mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usahanya selama periode waktu yang layak. 2. Memungkinkan pengaruh kondisi dalam peristiwa tersebut. 3. Mengevaluasi manajemen atas signifikasi dari kondisi-kondisi dan peristiwa itu serta setiap faktor yang dapat mengurangi. Selanjutnya, kemungkinan penghentian operasi. Selanjutnya, rencana manajemen termasuk informasi keuangan prospektif yang relevan. Terakhir, menginformasi tentang pemulihan atau klarifikasi jumlah aktivitas yang tercatat atau jumlah atau klarifikasi kewajiban. Selanjutnya, jika setelah mempertimbangkan kondisi-kondisi yang diidentifikasi
dan rencana manajemen, auditor menyampaikan bahwa ada keraguan yang substansial mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usaha selama periode waktu tersisa yang layak. Maka pelaporan audit biasanya berisi pendapatan wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan tentang ketidakpastian sesudah paragraf pendapatan. Untuk mencerminkan kesimpulan itu, kesimpulan auditor mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usahanya maka dinyatakan dengan menggunakan frasa keraguan yang substansial mengenai kemampuan atau entitas untuk mempertahankan kelanjutan usaha. Jika auditor menyimpulkan bahwa pengungkapan entitas mengenai kemampuan entitas itu untuk mempertahankan kelanjutan usaha tidak memadai, maka ada penyimpangan dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini dapat mengakibatkan pendapatan wajar dengan pengecualian untuk atau penolakan pemberian pendapat. Dampak kesimpulan hasil evaluasi. Yang pertama, evaluasi kecukupan pengungkapan laporan keuangan dalam. Yang kedua, evaluasi teknis pemberian bahasa penjelasan dalam pelaporan audit. Selanjutnya, pengungkapan laporan keuangan. Menurut World Trade and 2001, pengungkapan adalah berkaitan dengan formasi dalam laporan keuangan maupun komunikasi tambahan termasuk catatan kaki, peristiwa-peristiwa setelah tanggal pelaporan, diskusi dan analisis manajemen, perakiraan keuangan dan operasi, dan laporan keuangan tambahan yang meliputi pengungkapan segmental dan informasi pelengkap lebih dari biaya historis. Selanjutnya, pengertian pengungkapan laporan keuangan menurut Z 2010. Pengungkapan dalam laporan keuangan adalah pelaporan rinci sebuah transaksi dalam catatan pada laporan keuangan. Hendriksen mengatakan secara sederhana pengungkapan dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi. Hendriksen dan Evans membagi tingkat pengungkapan menjadi 3 konsep pengungkapan yang bergantung pada peraturan yang dianggap paling diinginkan. Tujuan pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi bermanfaat bagi investor, kreditor,
dan pemakaian lainnya dalam mengambil keputusan secara rasional. 2. Memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya mengenai jumlah, pengakuan tentang penerimaan kas bersih, memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan. 3. Menyediakan informasi tentang hasil usaha suatu perusahaan selama satu periode. 4. Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik untuk membandingkan antara perusahaan dan antar tahun. 5. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar di masa mendatang. Terakhir, untuk membantu investor dalam menetapkan return dan investasinya. Selanjutnya, mengapa opini audit ini dikeluarkan? Laporan keuangan merupakan salah satu media bagi manajemen untuk mengomunikasikan informasi keuangan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka menilai kinerja perusahaan. Laporan keuangan harus dimiliki informasi yang lengkap atau komprehensif dalam mengungkapkan semua fakta yang dilakukan oleh perusahaan selama satu periode. Tujuan utama audit adalah untuk memberikan kepercayaan yang cukup bahwa pelaporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi diterima secara umum. Hasil audit laporan keuangan merupakan opini auditor yang dianggap sebagai simbol kepercayaan publik terhadap akuntabilitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Bagaimana prosesnya terjadi? Dalam proses yang sedang berjalan, auditor dihimbau untuk mengevaluasi kelangsungan usaha dan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan usahanya untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Going concern merupakan asumsi yang diwajibkan entitas ekonomi. Going concern merupakan asumsi mewajibkan entitas ekonomi memiliki kemampuan operasional dan finansial dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat keraguan substansial tentang kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan bisnisnya untuk jangka waktu yang wajar. Opini audit going concern merupakan audit moderasi yang menurut pertimbangan
auditor terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian yang signifikan. Terdapat kelangsungan suatu perusahaan dalam menjalankan sepresinya. Pentingnya going concern menunjukkan bahwa diperlukan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi line audit going concern dalam hubungan auditor dengan klien ataupun karakteristik hubungan antara auditor dan klien meliputi audit client tolerance, audit line, dan opinion shopping. Hubungan opini audit going concern dengan keadaan keuangan. Opini ini juga terkait dengan keadaan keuangan suatu perusahaan, dalam hal ini resiko likuiditas dan tingkat leverage. Resiko likuiditas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar. Semakin kecil likuiditas suatu perusahaan, hal tersebut menunjukkan perjuangan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Oleh karena itu, auditor kemungkinan akan memberikan pendapat going concern. Selanjutnya, indikator dari opini audit going concern. Tidak ada prosedur khusus yang harus diikuti oleh auditor dalam mengeluarkan opini ini. Sebaiknya informasi ini diperoleh dari jumlah total semua prosedur audit lain yang dilakukan. Indikator potensi masalah kelangsungan usaha adalah tren negatif. Bisa berupa penurunan penjualan, kenaikan biaya, kerugian berulang, resiko keuangan yang merugikan, dan lainnya sebagainya. 2. Para karyawan. Kehilangan manajer kunci atau karyawan yang terampil, serta berbagai jenis kesulitan tentang kerja, seperti pemogokan. 3. Sistem pencatatan akuntansi yang tidak memadai. 4. Hukum proses. 4. Hukum. Proses hukum termasuk perusahaan yang mungkin termasuk kewajiban dan hukumnya dan hukuman yang tertunda terkait dengan pelanggaran hukum lingkungan atau lainnya. Selanjutnya, hal memiliki intelektual hilang atau kadaluarsa license atau paten kunci. Selanjutnya, struktur bisnis. Perusahaan telah kehilangan atau tidak dapat mengganti pelanggan utama atau pemasok utama. Terakhir, pembiayaan.
perusahaan telah gagal membayar pinjaman atau tidak dapat menemukan pembiayaan baru, atau tidak dapat menemukan pembiayaan baru. Selanjutnya, going concern. Apa itu going concern? Going concern merupakan asumsi yang mewajibkan entitas ekonomi memiliki kemampuan operasional dan finansial dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat keagungan. Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat keraguan substansial tentang kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan bisnisnya untuk jangka waktu yang wajar. Selanjutnya, asumsi going concern. Selanjutnya, asumsi going concern. Asumsi going concern adalah pedoman akuntansi untuk mengidentifikasi apakah suatu perusahaan stabil secara finansial dan dapat memenuhi kewajiban bisnisnya. Dalam ini adalah prinsip akuntansi fundamental bahwa perusahaan jangka panjang secara finansial cukup stabil untuk tetap menjalankan bisnis dalam jangka panjang atau tidaknya melampaui periode fiskal berikutnya. Kegunaan going concern. Asumsi going concern juga dapat memberikan wawasan tentang bisnis bagi calon pemberi pinjaman atau investor ketika mereka melihat laporan keuangan perusahaan. Jika mereka merasa bahwa bisnis mungkin akan mengajukan kebangkrutan atau kegagalan dalam 12 bulan ke depan, mereka mungkin tidak bersedia untuk menjaminkan uang kepada perusahaan atau investasi atau menginvestasikan dana dalam bisnis. Bagaimana auditor mengidentifikasi status going concern suatu perusahaan? Auditor akan memberikan laporan keuangan perusahaan untuk menganalisis kondisi operasinya, untuk menentukan apakah mereka cocok untuk bisnis yang akan dijalankan dalam jangka panjang. Auditor kemudian akan mengeluarkan laporan tentang status going concern perusahaan. Concern untuk A. Menyusun laporan keuangan. Prinsip going concern merupakan salah satu asumsi fundamental dalam akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan bertujuan umum. Prinsip ini membenarkan mengikuti prinsip biaya, aktiva dan kewajiban dicatat dengan dasar pemikiran bahwa selama kegiatan usaha normal, perusahaan yang diasumsikan sebagai going concern akan terus beroperasi
mengoperasi dan merealisasikan aktivanya sampai aktiva tersebut telah disusun sepenuhnya dan melepaskan kewajibannya. Prinsip going concern juga digunakan untuk menghitung penyusutan aktiva berdasarkan umur ekonomis yang diharapkan sebagai lawan dari penilaian pasar ini. Akuntan suatu perusahaan dapat memutuskan apa yang tepat untuk dilaporkan dalam perusahaan keuangan, biaya dan aset tertentu, seperti asuransi yang dibayarkan di muka, biaya struktur atau biaya penyusutan aset berwujud dapat ditangguhkan dalam laporan keuangan ke periode akuntansi mendatang. Namun, jika prinsip going concern tidak berlaku, maka tidak memungkinkan untuk mencatat biaya dibayar di muka atau yang masih harus dibayar. Menganalisis tren bisnis terkini. Menganalisis tren bisnis baru-baru ini dapat berguna untuk menentukan potensi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, nilai saat ini dan akibatnya, status kelangsungan hidup. Pihak yang berkepentingan atau profesional keuangan dapat menilai status going concern suatu perusahaan berdasarkan faktor-faktor seperti efisiensi operasional, pangsa pasar, pengaruh di pasar, penggunaan aset, dan kemajuan teknologi. Mereka juga dapat menilai status going concern dengan menggunakan metode Disquant atau DCF dengan mengasumsikan profitabilitas di masa depan. Setelah mempertimbangkan tren bisnis terkait untuk menentukan status going concern suatu perusahaan, para pemimpin dan pemegang saham dapat membuat proyeksi dan rencana bisnis yang lebih efektif. Akuntan dapat menggunakan prinsip going concern untuk menentukan bagaimana perusahaan harus menangani pengurangan biaya, penjualan aset, atau penggeseran ke produk lain. Misalnya, perusahaan mungkin perlu menutup kantor cabang kecil dan menugaskan kembali karyawan di departemen lain di dalam perusahaan untuk mengoptimalkan arus kas dan aset dan tidak menjadi going concern. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan opini negatif going concern? Setelah menganalisis laporan keuangan perusahaan, jika seorang auditor menemukan bahwa bisnis tersebut mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya dalam 1 tahun,
mereka dapat mengeluarkan opini negatif going concern. Ini menyarankan bahwa auditor menduga perusahaan harus menutup bisnis karena alasan keuangan dalam 12 bulan ke depan. Auditor juga berkewajiban untuk memasukkan temuan mereka dalam laporan audit mereka. Sekalipun seorang auditor mengeluarkan opini going concern yang negatif, hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa perusahaan pada akhirnya akan gagal secara pasti. Pendapatan tim manajemen perusahaan tentang posisi bisnis mereka dan rencana mereka untuk menjaga bisnis tetap menjadi going concern juga harus dipertimbangkan. Beberapa rencana ini untuk memastikan perusahaan tetap menjadi going concern dengan mencakup yang pertama, restrukturisasi utang. Yang kedua, menjual aset untuk membayar utang. Yang ketiga, mendapatkan pembiayaan tambahan untuk menghindari likuidasi. Yang keempat, mengurangi biaya untuk meningkatkan probabilitas. Yang kelima, memperoleh ekuitas tambahan dari pemilik atau pemegang saham. Yang keenam, memperbaiki kondisi operasi bisnis. Yang terakhir, mendapatkan jaminan pihak ketiga untuk mengurangi resiko. Bahaya yang menunjukkan bahwa bisnis tidak going concern. Yang pertama, likuidasi atau penghentian operasi. Yang kedua, penurunan biaya untuk membeli produk atau jasa dari perusahaan. Selanjutnya, likuidasi atau penghentian operasi. Perusahaan tidak lagi menjadi going concern ketika manajemen memutuskan untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasi. Ketika auditor eksternal memeriksa laporan keuangan perusahaan secara menyeluruh dan menentukan bahwa perusahaan mungkin tidak lagi menjadi going concern, mereka dapat berspekulasi bahwa asetnya mungkin terganggu. Hal ini dapat menyebabkan penurunan nilai tercatat aset ke nilai likuidasi mereka, sehingga aset akan kehilangan nilai yang pernah mereka miliki. Penurunan biaya untuk membeli produk atau jasa khusus dari perusahaan. Jika perusahaan tidak lagi menjadi going concern, aset khusus perusahaan tertentu seperti perangkat lunak khusus dapat bernilai jauh lebih rendah dalam penjualan kembali daripada biaya pembeliannya. Selain itu, jika perusahaan terburu-buru untuk menjual asetnya, perusahaan tidak bisa menunggu harga jual yang optimal. Jika sebuah perusahaan tidak lagi menjadi going concern, itu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah bangkrut, sehingga melikuidasi asetnya. Meskipun tidak ada satu tanda pun yang merupakan indikator yang pasti,
Kombinasi dari beberapa tanda mungkin menandakan bahwa perusahaan sedang tidak baik-baik saja. Tanda bisnis memerlukan perhatian khusus secepatnya. Yang pertama, resiko lancar yang sangat rendah. Kedua, tagihan yang lama belum dibayar atau gagal bayar pinjaman. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk mendapatkan pinjaman. Yang keempat, penolakan kredit oleh pemasok. Yang kelima, ketergantungan pada diskon penjualan. Yang keenam, aset jangka panjang dalam dokumentasi keuangan. Yang ketujuh, restrukturasi utang yang substansial atau penjualan aset. Yang kedelapan, nilai penjualan yang rendah secara konsisten. Yang kesembilan, kerugian yang berkelanjutan dari tahun ke tahun. Yang kesepuluh, gugatan hukum saat ini atau baru-baru ini. Yang terakhir, rancangan untuk menyatakan kebangkrutan. Tanda bisnis membutuhkan perhatian khusus di masa depan. Yang pertama, pertumbuhan dalam persaingan. Yang kedua, kehilangan walaba, paten atau lisensi. Yang ketiga, kehilangan klien utama. Yang keempat, kegagalan untuk berinvestasi kembali dalam pengembangan produk baru. Yang kelima, kesulitan dalam merekrut staf. Yang keenam, ketidakmampuan untuk membayar dividen. Yang terakhir, tidak menggunakan asuransi bencana atau kecelakaan. Selanjutnya, kesimpulan evaluasi kelangsungan usaha. Kesimpulan dari asumsi going concern adalah prinsip akuntansi yang membantu menentukan apakah suatu perusahaan stabil secara finansial. Ini adalah salah satu asumsi utama dari prinsip akuntansi berterimaan umum atau PABO. Jika suatu auditor mengeluarkan going negative concern, selama prosedur audit ini menyikatkan bahwa auditor menduga perusahaan harus menutup bisnis karena alasan keuangan dalam 12 bulan ke depan. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.